Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita mendatangi suatu home industry yang berada di Desa Pager Gunung. Ya, kita langsung kepada Muhammad Riono. Kita ada beberapa pertanyaan tentang industri beliau yang mungkin nanti bisa buat inspirasi buat kita sendiri. Nah, mungkin tidak lama-lama pembukaannya karena ini bukan pengajian. Langsung saja kita bertanya kepada Bapak Riono. Yang pertama adalah sejarahnya. Kapan Pak industri ini dibangun atau dirintis, Pak? Nek saya itu mulai itu lupa tahunnya, tapi sampai sekarang ini saya sudah berjalan sekitar 13 tahun sampai saat ini. Nah itu mulai dari awal, mulai merintis, mulai dari kecil-kecil itu saya sudah berjalan sampai saat ini sudah 13 tahun. 13 tahun berarti kira-kira tahun 2003 nggih. Nah, itu kira-kira itu mulai tahun 2003 saya itu mulai merintis, mulai belajar, mulai praktek. Nah, itu mulainya. Awalnya dari apa Pak awalnya? Awalnya itu saya itu inspirasi saya itu karena saya itu memang inginlah karena saya memang tidak background dari pendidikan, ya mungkin dari tidak punya modal. Nah itu, tapi saya itu keinginan itu saya itu pengen lah bagaimana caranya itu bisa membuat lapangan kerja atau membantu rekan-rekan supaya itu rekan-rekan itu bisa kreatif, bisa bekerja. Nah itu niat saya seperti itu. Nah mulai dari itu terus saya punya sedikit hobi saya itu memang dari kecil itu saya membuat kerajinan kaligrafi. Nah mulai itu terus saya otak-atik terus bagaimana caranya itu bisa berkembang, terus bisa laku, bisa orang itu tertarik. Ya mulai dari itu ya alhamdulillah, terus dari kecil-kecil itu alhamdulillah ya sampai saat ini bisa berkembang. Nah, seperti itu. Lalu dari mana Anda belajar sendiri atau mungkin Anda otodidak atau ada gurunya, Pak? Saya sendiri mulai dari otodidak ya. Jadi karena kerajinan itu memang saya buat itu tidak ada produk yang sudah ada, tidak ada, itu memang saya otak-atik. Terus saya membuat motif-motif. Nah itu akhirnya saya kembangkan ya alhamdulillah sampai saat ini itu saya sendiri sampai saat ini saya sudah punya motif itu sekitar 40 macam produk. Berarti itu motif itu jenengan mengembangkan sendiri motif-motifnya gitu Pak? Ya, untuk model-model itu saya mengembangkan sendiri. Tuh. Lalu di mana awal pembuatan atau awal tempatnya membuat home industri ini, atau di rumah ini atau di rumah orang lain? Awalnya saya itu di rumah orang tua karena itu dari kecil-kecil. Nah itu memang dari bahan-bahan ya yang bisa saya jangkau ya, karena pada waktu itu saya sudah punya gambaran-gambaran, sudah punya termasuk produk-produk yang saya produk, tetapi kan pada waktu itu kan karena saya belum punya modal, terus tempat, akhirnya saya cuman biasa-biasa aja ngikut itu orang tua dari sedikit ya alhamdulillah terus berkembang saya kembangkan dengan itu, terus sambil membuat desain-desain baru ini alhamdulillah sampai saat ini. Dulu itu saya awalnya itu setelah ke orang tua ya juga itu pinjem ngontrak ke tetangga itu sampai 3 tahun ya alhamdulillah. Terus saya kembangkan
Alhamdulillah terus produk-produk saya itu alhamdulillah sudah sampai ke teman-teman. Itu awalnya dari teman-teman dulu, dari teman-teman, saudara-saudara, akhirnya terus berkembang sampai saat ini saya tidak pernah membuat iklan atau sponsor, tidak. Akhirnya sampai saat ini tuh orang-orang itu malah langsung tahu ke sini, jadi langsung ke sini. Berarti tidak membuka endorse itu, Pak? Tidak. Bisa endorse. Jadi biasa saja ya. Tapi alhamdulillah sekarang orang-orang sampai luar Jawa pun malah sudah tahu langsung, kalau pesan langsung telepon atau lewat ke teman-teman itu. Alhamdulillah sampai saat ini. Oh iya. Berarti tadi di rumah orang tua ya, Pak? Ya, ini orang tua. Di rumah orang tua itu orang tua memang sehobi dengan jenengan atau mungkin hanya mendukung gitu? Ya, sebenarnya orang tua itu memang bironya memang di kampung, akhirnya cuma petani. Tapi alhamdulillah saya memang ada inspirasi dari teman-teman, karena waktu itu sebelum itu saya itu ke masalah hidupnya lah itu di lingkungan di daerah itu Mertoy dan sana itu. Nah, terus di sana itu ternyata banyak teman-teman, terus akhirnya teman-teman ya pada kreatif itu terus saya itu terinspirasi sama itu, akhirnya saya membuat itu di rumah. Nah, terus saya memang memang ya pada waktu itu ya memang belum punya tempat, belum punya modal, ya itu akhirnya ke orang tua. Orang tua itu ya tidak tahu, tapi orang tua itu ya alhamdulillah mendukung terus maksudnya ya tetap ini bikin di rumah. Orang tua mendukung, ya alhamdulillah inilah. Jadi memang hasil maksudnya itu memang saya tekuni, memang saya uleti, ya alhamdulillah produknya ya sudah berjalan. No ya. Terus itu kan awalnya ya, Pak. Nah, ini sudah berkembang, lalu apakah bisnis Anda itu melebar ke bisnis yang lain atau memang terfokus di situ, Pak? Ya, alhamdulillah memang produk itu awalnya tuh saya memang itu macam-macam, tapi itu saya pernah itu bikin sablon itu sudah saya coba semua, tapi semuanya itu setiap saya yang saya kerjakan itu memang saya tekuni, saya coba mencoba terus, tapi yang satu itu ya memang saya itu memang hobi di saya itu memang dari kecil itu memang kaligrafi. Ternyata kaligrafi itu saya kembangkan mulai dari bahan-bahan yang ini itu akhirnya saya gabungkan, alhamdulillah menjadi bahan ya itu alhamdulillah termasuk disukai kepada orang-orang yang senang hiasan dinding. Ya alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak. Nah itu sampai saat ini. Nah, biasanya itu pesanan atau memang sudah ada barangnya gitu, Pak? Alhamdulillah kalau dari awal itu saya alhamdulillah fokus ke produksi ya. Produksi itu semuanya ya alhamdulillah kebanyakan itu hampir 90% itu semuanya produk itu sudah pesanan semua. Oh, iya. Sudah pesanan semua. Berarti itu pesanan terus Anda buat motif sendiri gitu ya? Ya, kalau saya sendiri sudah punya motif patokan ya, jadi produk patokan, desain patokan itu sekitar 40 motif itu. Lah itu saya sudah produk memakai yang itu ya. Tapi kalau biasanya itu kan yang namanya itu konsumen itu kan macam-macam. Ada yang pingin mungkin itu motifnya itu yang beda, yang lain. Nah itu saya itu siap. Jadi saya itu siap membuatkan sesuatu yang beda dengan produk yang sudah berjalan. Nah seperti itu. Oh, berarti tetap punya patokan atau punya motif sendiri, tapi tetap menerima juga ya, Pak? Menerima motif orang lain gitu ya? Menerima motif orang lain, seperti itu. Terus ini satu bulan itu bisa menghasilkan berapa produk gitu, Pak? Ya alhamdulillah kalau mungkin sebelum karena COVID itu saya ya alhamdulillah itu kan biasanya ada masa-masa tersendiri, masa-masa yang
ini rame, ada yang sedengan. Nah itu kan ada kan biasanya kalau awal tahun sampai awal tahun misalnya setelah Lebaran itu sampai sekitar 8 bulan. Ya alhamdulillah nek saya itu maksudnya itu enggak menghitung dengan apa kesemuanya, tapi alhamdulillah saya itu rezekinya kelebihannya itu ya rata-rata itu paling enggak ya hampir 20 sekitar 25 itu insya Allah rata-rata seperti itu, termasuk bukan apa namanya omsetnya ya, bukan omsetnya tapi untungnya rezekinya ya alhamdulillah seperti itu. Itu maksudnya kalau bulan-bulan maksudnya enggak kena Covid seperti inilah, kalau apa namanya awal tahun setelah Lebaran. Nah itu kan ada masa-masanya rame sedengan. Nah itu kan seperti itu. Kalau produk saya di lapangan itu prosesnya seperti itu. Nah ini Pak tentang apa sampai Covid ini Pak. Nah bagaimana Anda bertahan di situ? Caranya bagaimana gitu Pak? Nah, karena berkaitan dengan Covid ini ternyata dampaknya itu ya nggak terasa, ternyata memang terasa sekali. Itu setelah saya Covid berjalan berapa bulan itu saya memang terasa sekali. Itu jelas karena itu kan hubungan di lapangan ya, karena di lapangan itu ya banyak peraturan, banyak hal, akhirnya orang-orang yang dia itu masuk menjual ke daerah-daerah itu memang kan dibatasi. Nah, itulah kendala yang sangat besar. Tapi alhamdulillah saya untuk mempertahankan dengan produksi, karena saya sudah apa namanya punya tanggungan lah. Saya memang harus tanggung jawab karena mulai dari 13 tahun ini jadi termasuk pekerja-pekerja itu, tenaga itu ya saya akhirnya harus untuk mencari apa namanya solusi, walaupun ini kondisi ini tetap misalkan ya sulit, tapi saya tetap harus bertahan produksi lah. Salah satunya saya ya ada melebar ke ini ke usaha lain. Nah, terus saya alhamdulillah saya kemarin itu membuat termasuk ternak kambing itu ternak kambing, niatnya itu untuk breeding. Nah itu kambing ya alhamdulillah sudah berjalan, ini sudah berjalan 3 bulan. Nah itu akhirnya saya itu ya bisa tenaga yang biasanya ke kaligrafi itu kan bisa selang-seling, itu bisa mengerjakan seperti itu. Nah niatnya itu ya supaya tetap dia itu tetap bekerja, dan saya ya walaupun bagaimanapun saya tetap berjalan, tetap produksi. Nah, walaupun hasilnya itu tidak seperti kemarin-kemarin, nah, tidak sebagus kemarin gitu. Ya, begitu. Yang berarti itu pemasarannya Anda lewat online tidak tuh Pak? Sampai saat ini kalau saya nggak lewat online, tapi teman-teman yang mengambil ke saya itu semuanya ada yang lewat online, ada yang langsung ke luar Jawa, yaitu transaksinya seperti itu. Oh iya. Berarti juga siap ngirim gitu ya? Siap ngirim, ya macam-macam. Jadi caranya itu macam-macam, tiap orang-orang itu kan memang kan yang namanya juragan lah. Yeah. Itu kan punya sales lah, biasanya itu kan yang rata-rata itu ke luar Jawa. Jadi ya itu ya, jadi saya memang kalau dia itu minta kirim lewat saya ya udah saya kirim. Ada yang yang ngambil sendiri, itu macam-macam seperti itu. Kan ada yang mungkin cuman yang menjual di lokal. Oh, iya. Nah itu lokal itu yang enggak di luar Jawa itu ya itu biasanya itu ngambil sendiri ya, ngambil ke sini macam-macam gitu. Itu macam-macam seperti itu. Berarti kalau ngirim itu khususnya luar Jawa ya Pak? Banyak gitu ya Pak yang luar Jawa itu? Alhamdulillah hampir seluruh Indonesia lah, itu hampir ada barang saya. Alhamdulillah ada barang saya semua di seluruh luar Jawa itu. Oh, iya. Kalau targetnya ke depannya gimana Pak? Kalau target ke depan saya memang tetap fokus produksi ke ke kaligrafi, dan targetnya ya saya paling itu cuman membuat inovasi baru, motif-motif baru, karena kan mungkin produk-produk lama walaupun toh ini semuanya belum banyak orang yang
tidak tahu, tapi saya tetap ke depan itu tetap membuat produk-produk yang baru supaya orang itu nggak jenuh. Atau mungkin langkah selanjutnya, karena saya ya itulah yang ini baru-baru ini saya sudah mengembangkan target, yaitu pengembangan peternakan, itu breeding kambing itu, lah itu jadi salah satunya itu. Berarti kan jenengan ada usaha kaligrafi, Ya. ada usaha kambing tadi, ternak Ya. kambing, Ya. dan sablon juga ya Pak? Sablon masih berjalan, dan sebenarnya kemarin ada pabrik tahu juga. Cuman kan kemarin ya agak maksudnya itu cara membaginya itu sampai nggak cukup, akhirnya ini tahu sementara itu agak berhenti, tapi insya Allah mungkin nggak lama lagi akan saya produksi lagi itu yang untuk tahu. Berarti kan tetap pekerjanya banyak ya Pak? Itu pekerjanya dari mana Pak? Dari lokal penduduk desa sini atau rekrutmen gitu Pak? Alhamdulillah ya, memang awalnya tuh memang di sekitar sini, lingkungan sini, teman-teman itu kan ya juga banyak. Terus ya mungkin karena yang kaitan dengan produksi ini kan memang harus membutuhkan yang ahli-ahli, karena ada yang tidak bisa dikerjakan untuk semua itu teman-teman. Akhirnya kan saya harus mengambil ke lain daerah itu. Mungkin daerah itu daerah tetangga desa itu, dusun itu. Berarti bagus ini karena bisa mengurangi angka pengangguran gitu ya Pak? Nah, rencana seperti itu. Ya. Pengusaha muda sebenarnya harus begitu ya Pak? Ya harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Mungkin ada saran buat pengusaha muda atau yang baru merintis atau yang sudah sukses gitu Pak? Nah, kalau saran saya itu mungkin apa yang saya kerjakan ya, itu memang motivasi saya itu memang pertama itu saya itu memang sudah punya niatan baiklah sosial, ingin membantu ini itu lah. Mulai dari itu paling tidak itu harus punya kita kesibukan itu ternyata tidak harus memilih yang ini itu, ternyata apapun itu bisa dikerjakan, dilaksanakan, bisa dicoba, insya Allah itu bisa untuk menambah kesibukan lah, menambah lapangan kerja itu biasa. Yang penting satu itu adalah ulet, terampil, terus maksudnya itu ya nggak bosenan, terus selalu mencoba, lah itu. Karena saya pengalaman sendiri, saya itu ternyata kerja itu kan sudah beberapa itu saya coba. Tapi setiap yang saya kerjakan itu harus harus namanya tekun itu, harus ulet walaupun apapun. Karena saya mulai dari kecil sana sudah pernah sing paling remeh aja lah. Nah, contohnya kan seperti ini. Saya itu awalnya itu pernah di bangunan ya. Di bangunan kan ya mungkin kalau menganggap orang ya karyanya ya biasalah, tapi ternyata pada setiap saya itu apa yang saya kerjakan itu saya otak-atik loh, karena awalnya tuh memang kalau nggak bisa ya, contohnya kan paling-paling kan kalau orang di bangunan tuh itu kan paling-paling tukang batu kan cuman jadi rewang ya. Ternyata kalau dipikir-pikir ternyata di bangunan itu cuman nggak harus cuma jadi kuli bangunan ya, ternyata ada yang jadi tukang, terus nanti ada yang jadi pemborong itu toh. Lah ternyata itulah makanya kan ternyata saya itu awalnya itu dulu kecilnya itu sudah dibangun, ternyata bisa melebar ke langsung bisa membuat taman, bisa membuat logo-logo yang cetakan. Nah, ternyata di bangunan pun bisa berkembang seperti itu. Makanya setiap apapun yang dikerjakan itu jangan sampai bosan-bosannya, bagaimana cara mengutak-atik itu bisa berkembang. Lah itu kuncinya itu seperti itu, yaitu tekun dan belajar dan mencoba terus seperti itu. Insya Allah kalau mulai dari itu apapun yang dikerjakan pasti suatu saat akan menghasilkan sesuatu. Nah seperti itu. Terus ini selain tadi usaha tadi ada kesibukan lain nggak Pak? Yang selain di usaha, selain di pekerjaan gitu? Lah itulah hasilnya. Jadi mungkin karena awalnya tuh ya memang saya itu senang kumpul-kumpulnya maksudnya kumpul-kumpul di jamaah ya, seperti saya itu selain kesibukan yang sosial ya,
Maksudnya yang sosial keagamaan ya itu saya terus ngikut-ikut bergabung, yaitu saya sementara ini gabung di keagamaan, di pengurus. Saya memang jelasnya di pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah terus saya senang kumpul-kumpul. Akhirnya kumpul-kumpul pun itu menambah menambah wawasan, menambah seduluran. Nah itu hasilnya untuk kumpul-kumpul yang maksudnya tuh kumpul-kumpul yang positif tuh. Nah seperti itu. Berarti antara pekerjaan dan kesibukan sehari-hari jenengan itu tidak saling mengganggu gitu ya Pak? Alhamdulillah kalau memang semuanya itu ditekuni terus ya di otak-atik itu ya alhamdulillah jadi semuanya itu bisa berjalan semua. Mungkin untuk pekerjaan ini itu insya Allah memang sudah sudah dirancang itu insya Allah ya itu bisa dilakukan. Berarti terutama pembagian waktu gitu ya Pak? Nah yang terutama itu. Ya. Itu. Nanti masih ketemu anak-anak Ibnu kayak Nurni gitu ya Pak? Ya itu. Ya memang awalnya itu terutama itu memang diniati dengan sosial itu ternyata ya itu akhirnya kan menambah saudara, menambah teman, menambah pengalaman yang lain. Nah itu adalah hasilnya berkumpul-kumpul yang sifatnya itu positif. Dan saya tuh karena awalnya itu ya karena kumpul-kumpul itu. Yang pasti lebih bermanfaat ya, gitu ya. Itulah ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Kalau kumpul-kumpul yang positif itu seperti itu. Saya kira sudah ya Pak. Terima kasih untuk semua motivasi, semua sejarahnya, semua ilmunya yang Anda berikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan semoga bermanfaat untuk para. Ya. Nah, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.